Selamat siang untuk Bapak dan Ibu guru sekalian, terutama juga kepala sekolah SMA Negeri 1 Bengkayang, para peserta juga yang mengikuti lomba ini ya tentang Semansa Bercerita, dan juga para penonton YouTube yang bersedia untuk menguras kuotanya demi menonton lomba Semansa Bercerita ini. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Fritz Ivanovic Sinaga. Saya kelas 11 MIPA 1. Nah, bagaimana sih ya kesan saya selama belajar di rumah ya, karena dampak penyakit COVID-19 ini. Ya, mula-mula itu ya bermula dari pas saya kelas 10 semester 2 ya. Pasca Februari lah, kalau 1 Februari. Ya seperti yang itu Kak Dela katakan ya, sempat itu 2 minggu, tapi seterusnya mah sampai saat ini pun juga masih libur juga. Nah, gimana juga ya pendidikan belajar di rumah ini ya? Aduh, saya akui kalau belajar di rumah ini ya, memang nggak efektif banget ya, memang tidak efektif banget ya, karena gimana ya? Saya memang mengerjakan tugas, tapi itu juga penuh tekanan. Gimana juga lah, ini belajar di rumah rasa kantor. Aduh, gimana pula saya secara pribadi ini. Kita mulai juga dari buat video lah, ya kan, mengerjakan soal, ya kan, ada juga mengerjakan soal berupa esai sampai 10, ya kan, bahkan sampai buat itu laporan materi. Nah, selama masa belajar di rumah ini ya, saya bukannya merasa senang, malahan justru malah merasa tidak enak ya kan, karena ini kan pendidikan untuk masa depan manusia tentunya. Dan saya pun juga ya, bagaimana lagi ya kan, ini semua karena corona. Ya, pokoknya tetap laksanakan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kalau tidak mencuci tangan tuh pakai hand sanitizer pun jadilah ya. Ya, dan sampai saat ini pun ya, kita ambil dulu secara keseluruhan di Indonesia ya. Saya ambil itu data dari jam 13.51 pada hari ini ya. Jumlah total penderita corona di Indonesia itu ya 623.000, yang sembuh 511.000, yang meninggal 18.956. Wah, itu sungguh banyak sekali ya. Aku pun enggak. Setelah itu ya, di Kalimantan Barat ya, 2.776 jumlah penderita corona. 2.424 yang sembuh, yang meninggal 24. Ya, dapat saya simpulkan bahwa Kalimantan Barat tidak sehijau yang dulu. Saya mengakui itu. Bahkan di gereja pun ya saya akui juga kalau harus itu ibadah cuman 2 minggu sekali aja. Ya pokoknya miksa banget lah. Nah, terkadang pun juga banyak kendala, banyak banget kendala saat saya belajar di rumah. Dimulai dari datangnya tugas, ya memang saya nggak tahu sama sekali itu. Contoh, itu main Zoom, bagaimana pula caranya tuh ya? Saya pun juga kurang update, ngaku. Lalu upload video di Instagram. Aduh, gimana cara upload video di Instagram? Sampai saat ini, sama saya kelas 10 sampai saat ini pun juga, saya nggak tahu tuh bagaimana cara bermain Instagram. Facebook pun nggak tahu saya, beneran. Dan itu juga, ya ada juga kumpulkan tugas ringkasan materi ya. Itu dipindai dan cam scanner. Wah, bagaimana cara menggunakan cam scanner? Aduh, habis itu bagaimana cara mengkonversikannya ke PDF? Nah, aduh, itu gimana pula ya? Cari video di YouTube apalah. Oh, tanya teman lah. Oh. Ya kan? Lalu bagaimana
bagaimana saya belajar sama masa pandemi COVID-19 ini? Ya, sungguh mengecewakan, 180 derajat dari ekspektasi saya. Bagaimana ya mau bilangnya ya? Kita mulai dulu dari pelajaran teori lah ya. Kita mulai dari pelajaran yang apa? Baca-baca dulu ya. Terutama kalau sejarah, nah itu sih masih bisa mendingan ya kan, karena saya masih bisa baca di rumah ya kan. Selain itu juga PPKN juga, nah masih bisa tuh baca di rumah ya kan, dengan buku-buku yang disediakan oleh sekolah. Nah, setelah itu juga ya pokoknya yang lain pun juga samalah. Tapi gimana nih kalau misalkan problemnya ada materi yang tak ada di buku itu? Nah, saya ambillah itu materi agama ya kan. Saya agama Kristen ya. Saya mengaku itu juga kesulitan juga ya ketika dalam belajar. Nah, itu ada beberapa soal di ulangan nggak ada di buku sama sekali. Waduh, pusing banget saya. Ada bagaimana nih? Nyari di buku, kok nggak ada? Nyari sini pun nggak ada. Lalu gimana lagi? Alamak, adalah yang paling terburuk ulangan harian ketiga, 50-an. Aduh, parah. Gimana ceritanya itu coba? Bagaimana ceritanya? Saya pun mengaku juga merasa down. Ya, saat kelas 10 semester 2 dapat juara 7. Waduh, kecewa sekali ibu saya, mengaku banget ya. Kesal karena peringkat saya turun ya. Walaupun ada beberapa nilai yang naik, tapi juga ada beberapa nilai yang turun ya. Makanya kenapa saya dapat segitu. Nah, setelah itu juga ya, ada juga beberapa tugas yang menarik juga ya. Yang menarik tapi juga bikin ribet. Nah, bikin video lah. Nah, itu tuh yang menarik banget tuh ya. Kalau nggak salah berapa ya? Bahasa Indonesia 1, matematika peminatan 1, fisika 1, 3 ya. Oh, tambah lagi 1, pendidikan Pancasila 1. Habis itu apa lagi ya? Seni budaya dan keterampilan 1. Jadi berapa ya? 5 ya. Yang SBK ini disuruh upload video. Ini semasa saya kelas 11 ya. Ini semasa saya kelas 11. Ya, disuruh bikin video menari ya. Tari kreasi tradisional ya. Salah itu upload di Instagram. Nah, di situ tuh bagaimana belajar apa di Instagram itu? Nah, lalu situ yang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu ya, yang PPKN. Nah, itu bagaimana pula PPKN itu ya? Bikin video dari PowerPoint. Itu memang tidak tahu banget saya. Memang saya tidak tahu banget. Kemudian matematika peminatan ya, disuruh bikin iklan matematika itu mudah dan menyenangkan. Ya, terkadang juga ya, memang sih matematika itu mudah menyenangkan. Ketika melihat nilai matematika wajib, itu penilaian akhir semester, wah mudah sekali ya, banyak merahnya. Mungkin itu tidak belajar ya. Ingatlah, tidak hanya menghafal rumus, pahami itu. Kemudian juga kuasai triknya juga, makanya seperti itu. Kemudian juga bahasa Indonesia disuruh bikin teks prosedur ya, bikin apa ya, makanan kalau salah. Nah, kalau saya sini ya bikin apa ya, ulat sutra kalau salah. Ulat sutra goreng kalau tidak salah ya. Ulat sagu, sorry. Nah, setelah itu apa lagi ya? Ya, fisika. Nah, fisika di sini disuruh apa ya? Buat video tentang praktik, elastisitas dan hukum Hooke ya. Bisa lah ya cari di channel Fritz Ivanovic Sinaga di YouTube ya. Like, comment, and subscribe ya. Nah, jadi gimana lah ya kesimpulan saya di sini ya. Memang tidak menyenangkan banget. Saya sangat berharap sekali kalau bisa adanya pembelajaran tatap muka. Daripada nilai saya anjlok lagi. Bagaimana pula itu? Ya kan, aku rindu ekskul bersama.
Aku rindu juga belajar bareng guru ya kan. Setidaknya kan asik juga ya kan pada masa kelas 10 semester 1 dengan Pak Yuda ya asik juga. Dengan Bu Selvi juga. Nah pokoknya semua guru asik ya. Saya puji kalian semua. Terima kasih banyak sudah mengajarkan saya dari awal sampai akhir. Walaupun ya tidak 100% sesuai ekspektasi kalian semua para guru yang terhormat, tapi ya Semansa is the best. Semansa bisa, Semansa hebat, Semansa jaya.